Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Madi Chandra. Pada malam ini masuk ke sesi yang ke-49 untuk continuous learning dari etos energi. Yang akan kita bahas malam ini terkait dengan job safety analysis atau JSA yang saya bawakan sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Emil selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan terkait dengan JSA. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita mulai. Baiklah, untuk yang pertama tujuan dan dasar hukum pada saat kegiatan kita malam ini. Yang pertama itu tujuan untuk mengembangkan kompetensi dari kita semua agar memiliki kemampuan untuk membuat dan mengelola JSA untuk analisa keselamatan pekerja secara optimal untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya dasar hukumnya, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3, tepatnya pada pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan K3 di tempat kerja, yaitu untuk mengendalikan, mengurangi, mencegah, menghilangkan terkait dengan hal-hal yang dapat. Ya, ini sambil menunggu Pak Adi daripada kosong, saya buka slide-nya. Sinyalnya dari Pak Adi putus nyambung ya teman-teman. Jadi saya coba bantu. Ya, ini untuk job safety analysis ya. Ya, tujuannya tadi sudah disebutkan Pak Adi, ya, ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012 tentang SMK 3 ya. Jadi JSA ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi ini sudah ada dari dulu yang mengatur tentang analisa keselamatan kerja. Nah, saya langsung ke ininya ya, ke hazard ya. Ini langkah-langkah untuk pembuatan JSA. Halo Pak Adi, bisa dengar? Halo? Nah, ada langkah-langkah pembuatan JSA, yaitu kita yang pertama perlu mendetailkan langkah-langkah pekerjaan dari awal sampai akhir ya. Ya, seperti yang di awal kita sampaikan tadi, untuk bisa mengetahui hazard apa, bahaya apa yang muncul dalam sebuah pekerjaan, tentu kita harus mendetailkan sekuen pekerjaannya. Ya, kita perlu mendetailkan pekerjaan gitu ya, supaya hazardnya bisa kita ketahui, bahayanya bisa ketahui. Ya, misalnya untuk pekerjaan nih ya, pemasangan modifikasi suatu pipa ya, high pressure pipe. Nah, pertama kita harus mengakses, melakukan penilaian terhadap area kerja ya. Jadi untuk mengidentifikasi bahayanya kita harus
di lingkungan kerja itu kira-kira di sana apa misalnya ada binatang buas ya, atau ada gravitasi di sekitar situ, ada bahaya listrik kah di undergroundnya ya, yang ada di dalam tanah misalnya. Nah, kemudian setelah kita ini kan di asesmen di area tersebut, ya kita identifikasi lagi pekerjaan berikutnya adalah memasang scaffolding misalnya ya. Kemudian kalau ada isolation valve ya kita harus pastikan valve isolationnya sudah ditutup. Nah, kemudian juga perlu di loto ya. Loto artinya lockout, take out ya. Kita kunci pakai gembok ya, lockout ya, sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan untuk program lotonya. Kemudian kita lakukan fabrikasi, ini bagian dari perincian pekerjaannya. Nah, tadi yang nomor 3 itu isolation valve itu hazardnya apa jika kita tidak melakukan loto? Mungkin hazard yang bisa muncul adalah hazard pressure ya, pressure, karena pipa yang akan kita modifikasi adalah pipa yang bertekanan tinggi dan juga temperatur gitu ya. Nah, kalau kita nggak isolasi valve-nya, orang bisa. Halo, Adi? Halo, Adi? Ada? Halo? Nah, sinyalnya kurang bagus, Pak Adi. Halo, Adi? Kemudian, ya seperti yang nomor 3 tadi, ya isolation valve. Ya, bahayanya bisa pressure, bisa temperatur gitu ya. Ya, kita untuk mengurangi resikonya apa terhadap bahaya itu ya kita loto, kita tutup valve-nya dan kita gembok ya, kita gembok. Nah, menggemboknya tentu kita harus koordinasi dengan operation ya. Nah, si operation supaya tidak terganggu produktivitasnya, produksinya, kita harus cari untuk berkomunikasi ya, kita harus berkoordinasi dengan pihak supaya pekerjaan itu bisa kita lakukan. Jadi untuk sebuah fasilitas kita perlu mengikuti prosedur lotonya ya supaya aman. Kalau misalnya itu kita pekerjaan listrik kabel, tentunya kita sebelum melakukan modifikasi atau pemasangan kabel yang terkoneksi ke sebuah panel, kita tentu harus memastikan di panel itu sudah kita loto ya, break out ya, supaya bahaya tegangan listriknya tidak mengakibatkan kecelakaan pada pekerjaan tersebut. Halo Pak Ade. Halo Pak Ade. Nah, belum ini juga. Kemudian pada saat fabrikasi ya, fabrikasi misalnya ya, ketika sudah kita loto valve-nya, kita lanjutkan dengan pekerjaan fabrikasi pipa. Nah, pada saat fabrikasi pipa, apa aja hazard yang mungkin muncul ya, kita harus identifikasi satu-satu. Apakah ada bahaya pressure, ada bahaya tekanan, temperatur pada saat fabrikasi, atau ada bahaya motion atau benda berputar ya. Ketika kita menggerinda tentu ada bahaya benda berputar ya, yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian apakah ada kegiatan lifting pada saat fabrikasi ya, itu harus kita lakukan mitigasi terhadap risiko bahaya tersebut ya. Kemudian pada masing-masing pekerjaan ini kita identifikasi masing-masing bahayanya apa gitu ya. Nah, sampai ke nomor 7 nanti ya, pekerjaan sampai selesai. Mungkin ada 10 urutan pekerjaannya ya. Itu kita identifikasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan urutan pekerjaannya.
Nah, kalau kita langkah yang kedua adalah mengidentifikasi bahaya dan potensi kerugian. Ya, potensi bahayanya, potensi kerugiannya bisa. Halo Pak Emil. Ya, Adi, gimana sinyal udah aman? Mungkin ini kita masuk untuk langkah-langkah pembuatan jasa untuk kedua, mengidentifikasi bahaya dan potensial kerugian. Jadi sedikit banyaknya udah dijelaskan juga sama Pak El, bahaya itu apa. Salah satu yang paling penting itu adalah pelepasan energi yang tidak terencana, yang dapat berisiko terhadap orang-orang di lingkungan pada saat kita bekerja. Kita ataupun orang yang beraktivitas di dekat kita bekerja. Potensial kerugiannya yang pertama itu unsur dari produksi, bisa manusianya, mesin, material, peralatan. Untuk tujuan manajemen, untuk pengendalian kita masuk ke hazard identifikasi tool. Di sini dibuatkan satu bentuk untuk memudahkan kita mengidentifikasi bahaya yang akan muncul di lapangan. Jadi ada 10 unsur bahaya tersebut, ada dari segi biaya, ada gravity, mention, mechanical, electrical, pressure, temperatur, chemical, biologi, radiasi, sampai suara sound. Jadi ini akan kita bahas secara lebih rincinya. Produksi, kualitas, keselamatan. Gravity. Jadi gravity ini adalah potensial energi. Jadi selanjutnya apa ini? Oke. Ke hazard identifikasi tool, satu bentuk untuk memudahkan kita. Ada 10 unsur. Selanjutnya adalah kedua, unsur dari gaya tarik bumi yang dapat berisiko menyebabkan suatu benda jatuh ataupun kita yang jatuh dari ketinggian yang dapat berisiko fatality ataupun LTI, lost time injury. Selanjutnya. Yang selanjutnya pergerakan benda atau mention. Jadi pergerakan dari posisi suatu benda dari satu titik ke satu titik yang lainnya dapat berisiko untuk terjadinya kecelakaan terhadap dengan orangnya ataupun peralatan yang ada di lingkungannya. Contohnya pergerakan pada saat perpindahan suatu benda mengalir ataupun kendaraan. Next slide-nya. Nih, ini contohnya. Ada beberapa benda yang saat diangkat dari satu titik ke satu titik yang lainnya itu termasuk dengan mention, pergerakan suatu benda yang dapat berisiko. Selanjutnya ada kendaraan, kapal, serta ada peralatan juga. Selanjutnya masuk ke energi mekanik atau mekanikal, adalah suatu komponen sistem mekanik, contoh rotasi benda, putar, gear, vibrasi ataupun getaran dari suatu peralatan kita saat bekerja. Contohnya ada pompa, kompresor, motor, alat bor, pegas, dan ban berjalan. Inilah contohnya beberapa, ada vibrator, benda bergerak. Selanjutnya elektrikal. Elektrikal ini ada unsur dari energi listrik yang dapat berisiko mengenai kita. Contohnya ada arus listrik, trafo, ataupun yang lain yang berisiko adanya sengatan listrik kepada manpower ataupun orang yang bekerja di dekat area tersebut, ataupun kita bekerja memang berhubungan dengan elektrikal. Tekanan atau pressure. Jadi tekanan ini adalah energi yang tersimpan ataupun gas yang diberi tekanan atau pompa di suatu kondisi vakum. Contohnya tekanan pipa fluida, tabung gas atau tabung bertekanan tinggi, separator, hose, peralatan hidrolik. Ini contohnya ada beberapa tabung bertekanan tinggi ataupun ada juga selang atau hose yang ada tekanan airnya di dalamnya yang kencang, yang bisa berisiko juga untuk kita yang terkena di lingkungan. Serta ada beberapa persyaratan jika kita bekerja dengan menggunakan dua tabung bertekanan tinggi. Jaraknya harus diatur. Selanjutnya suhu. Suhu atau temperatur di lingkungan kerja sangat mempengaruhi produktivitas pekerjanya. Misalkan kondisi suhu yang melebihi kemampuan manusia menerimanya dapat berisiko terhadap mudahnya seseorang lelah ataupun berisiko untuk terjadi kecelakaan. Contohnya ada api menyala, percikan api, permukaan panas, pekerjaan pengelasan,
gerakan material uap air, dan perubahan cuaca ekstrim. Jadi kalau misalkan beberapa perusahaan itu ada menerapkan permit khusus untuk pekerjaan yang berhubungan dengan temperatur atau suhu. Misalkan hot work permit, cool work permit. Ini contohnya ada beberapa pekerjaan panas ataupun dingin. Ada kondisi cuacanya memang dingin, ataupun kita saat mengelas ada percikan api yang dapat berisiko juga terjadinya kebakaran, ataupun mengenai kulit kita yang menyebabkan rusaknya lapisan kulit. Selanjutnya, bahan kimia atau chemical adalah energi berbahaya bawaan dari bahan kimia karena potensial dari reaksi dari zat kimia tersebut dapat menyebabkan cedera, kerusakan alat, fasilitas, dan pencemaran lingkungan. Karena zat kimia tersebut bisa menyebabkan kita terkena, ada yang mengurusak mata ataupun yang lain, juga menggagal fokuskan kita. Misalkan kita terkena aliran terkena chemical di tangan ataupun di beberapa bagian kulit, jadi kita terkejut jika bisa menyebabkan bahaya yang lain. Misalkan salah penggunaan ataupun menekan tombol pada saat mesin digunakan. Contohnya ada gas mudah terbakar, bahan beracun, korosif, bau menyengat, ataupun bahan yang mengiritasi kulit, mata, debu, dan asap. Untuk material mungkin lebih cenderungnya korosif, merusak lapisan ataupun struktur dari material tersebut atau peralatan. Next. Ini ada contohnya, ada beberapa pekerjaan kimia yang harus menggunakan APD ataupun perlengkapan khusus jika kita menghindari keterpaparan ataupun efek samping dari penggunanya zat kimia. Kalau kita beberapa perusahaan ada juga menggunakan MSDS, material safety datasheet, itu berisikan tentang informasi materialnya yang berhubungan dengan chemical. Misalkan kita akan menggunakan peralatan ini, dibaca dulu MSDS-nya. Next. Selanjutnya ada biologi. Biologi ini adalah unsur makhluk hidup yang tidak lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Contohnya berpotensial melukai, meracuni, menginfeksi manusia, ataupun dapat menyebabkan kematian. Contohnya ular, lebah, kelajengking. Pada saat kita bekerja, hati-hatilah saat mencoba ataupun mengkonsumsi sesuatu, karena kita ada di lingkungan kerja itu ada kegiatan yang berkesampingan, ada zat kimia pula yang kontaminasi minum kita ataupun makanan, ataupun dari kimia. Kalau dari biologi, misalkan ada bakteri tertentu yang bisa tumbuh dan berkembang di makanan yang kita makan. Radiasi adalah elemen unsur radioaktif. Contoh matahari, ini adalah contohnya sinar radiasi. Mungkin ada beberapa peralatan ataupun alat yang telah bekerja itu ada memancarkan sumber energi radiasi, sehingga kita pun untuk bekerja, kalau memang terdeteksi adanya radiasi dengan menggunakan dosimeter ataupun surveimeter, kita pun harus mengantisipasinya bagaimana, misalkan menggunakan pakaian khusus, ataupun secara administratif kita tuh mengatur dengan menggunakan jam kerja, dengan mengurangi jam kerja untuk keterpaparan di area tersebut. Selanjutnya kebisingan atau sound. Suara yang timbul diakibatkan oleh bekerjaan ataupun saluran melalui substansi material yang berbentuk gelombang. Jadi untuk pendengaran kita, standarnya kita dalam bekerja itu 85 desibel hanya bekerja 8 jam. Jadi kalau misalnya melebihinya, misalkan 90 desibel, kita hanya dibolehkan dipekerjakan di area tersebut 4 jam. Jadi contohnya kebisingan itu ada benda pukul, pergesekan materi, vibrasi benda, pelepasan tekanan tinggi, penurunan tekanan yang ekstrim. Jadi ada gelombang yang mengganggu pendengaran kita. Inilah contohnya. Jadi pada saat kita bekerja itu ada manual booknya di beberapa peralatan itu, dia memberikan kita masukan untuk tetap menggunakan air muff ataupun air plug saat bekerja. Jadi inilah hierarki pengendalian untuk melanjutkan langkah dari pembuatan jasa kita. Poin yang ketiga,
itu menentukan langkah pengendalian berdasarkan bahaya atau risiko yang muncul. Hierarki kontrol menurut OSAS 18001, setiap bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan kontrol dan pengendalian terhadap kontrol pengendalian yang menjelaskan bagaimana cara Anda menghilangkan bahaya di area kerja ataupun bagaimana cara mengurangi risiko cedera serta signifikannya. Jadi yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan. Menghilangkan ini adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan bahaya, misalkan memperkenalkan peralatan untuk mengangkat mekanik, menghilangkan penanganan untuk angkat secara manual. Jadi ada beberapa peralatan itu digunakan, misalkan biasanya kita manual. Ternyata perusahaan memberikan kita peralatan yang digunakan untuk mengangkat secara mekanik. Jadi itulah salah satu cara untuk menghilangkan bahaya yang akan muncul nantinya. Selanjutnya ada substitusi, mengganti bahaya yang penggantian bahan kurang berbahaya ataupun mengurangi energi sistem. Misalkan kita akan melakukan pekerjaan, cara mengurangi bahaya tersebut ataupun menggantinya dengan cara mengurangi kekuatan. Misalkan ada listrik, mengurangi tekanan ampernya. Kalau misalkan ada tekanan hal yang lain, dikurangi tekanan suhu ataupun yang lainnya. Selanjutnya, engineering control ataupun perancangan adalah misalkan bahaya dengan pekerja yang biasanya dirancang atau dipasang dalam satu sistem mesin ataupun peralatan. Jadi ada tambahan dari peralatan tersebut yang dirancang untuk melindungi pekerjanya. Misalkan menambahkan ventilasi ataupun exhaust fan di area genset. Jadi aktivitas kita di dalam area genset itu kalau memang dibutuhkan nanti bisa dikurangi bahayanya dengan menambahkan ventilasi ataupun exhaust fan. Selanjutnya kontrol administrasi adalah memberikan tanda-tanda keselamatan, daerah bahaya, tanda-tanda trotoar, pejalan kaki, memberikan peringatan secara sirine ataupun lampu, alarm. Selanjutnya prosedur keselamatan inspeksi peralatan, kontrol akses, sampai sistem pengamanan untuk izin kerjanya. Itulah untuk pengendalian secara administratif. Selanjutnya APD, alat pelindungan diri. Ini adalah salah satu penanganan terakhir dari beberapa bahaya tersebut yang tidak bisa dihilangkan, diganti, ataupun dirancang, serta dikontrol administrasi nggak bisa juga. Jadi kita menggunakan APD, alat pelindung diri. Atau di sini ada beberapa PPE yang wajib digunakan, misalkan ada helm, kacamata, sepatu, ataupun hal yang lain yang umumnya digunakan juga sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan kita menggunakan pekerjaan yang panas atau hot work, ada menggerinda ataupun mewelding, ngelas. Jadi kita ada PPE tambahan yang digunakan yang seperti face shield, sarung tangan las, ataupun yang lainnya. Next, Pak Mir. Ini adalah contoh beberapa pengendalian yang umumnya di sini ini adalah lebih ke alat pelindungan dirinya, mulai dari full arrest system, body harness, selanjutnya ada main lift, selanjutnya ada sebelum bekerja itu, atau misalkan kita bekerja di convenience space, ada dulu dilakukan gas testernya, dilakukannya pengecekan gas beracun yang ada di lingkungan kita bekerja. Jadi misalkan di area kerja kita belum ada menggunakan main lift, jadi mungkin perusahaan akan berusaha untuk memberikan main lift agar menghilangkan bahaya. Misalkan bisa kita mengangkat barang di ketinggian dengan bahaya yang itu sangat berisiko. Setiap dari pengendalian ataupun setelah kita membuat JSA ini harus selalu dikoordinasikan, dimitingkan, ataupun dijelaskan oleh pengusaha. Karena itu yang tertuang dalam Undang-Undang 170 terkait dengan pasal 3, syarat-syarat ketiga, perusahaan harus melakukan pengendalian, pengurangan, identifikasi, serta melaksanakan apapun yang berhubungan dengan K3. Selanjutnya, siapa yang berperan penting dalam pelaksanaan jasa ini? Supervisor wajib berperan penting, tapi pekerja pun tidak boleh luput dari kegiatan tersebut. Karena jikapun leadernya atau supervisornya telah mengikuti
prosedur yang ada, sedangkan pekerjaannya tidak. Jadi percuma saja kita membuat JSA, sedangkan tidak teraplikatifkan di lapangan. Jadi inilah contoh JSA, form JSA-nya, ada nama pekerjaannya, bagiannya itu contohnya sivil, mekanikal, atau elektrikal. Selanjutnya lokasi kerjanya, alat pelindung diri yang digunakan, biasanya kalau khususnya ada yang di alat pelindung diri tambahan. Selanjutnya ada tanggal, ditulis oleh, nanti di-approve di sana, disetujui. Jika hal tersebut sudah dilakukan dengan mengisi uraian langkah-langkah kerja secara detail, mulai dari misalkan kita asesmen area sampai mobilisasi peralatan, ditulis di sana di kolom pertama, selanjutnya pekerjaan intinya apa, sampai ke housekeeping, pekerjaan terakhir. Jadi bahaya yang ditimbulkannya harus diterapkan ataupun diperhitungkan dari satu-satu dari uraian pekerja tersebut. Misalkan mobilisasi, apa risikonya? Ada mention, ada pergerakan, ataupun kita ada pada saat mobilisasi itu ada pengangkatan, ada graffiti, ada risiko benda jatuh mengenai pekerja. Selanjutnya, ataupun kita menaruh ataupun melakukan mobilisasi material ini di area yang ada kemungkinan ada hewan yang berbahaya atau dari unsur biologi. Tindakannya, selanjutnya tindakannya pun satu-satu per langkah kerjanya. Misalkan bahayanya ada bahaya biologi, apa yang akan dilakukan? Misalkan selalu melakukan pengecekan awal di area kerja yang memiliki rumput yang tinggi, misalkan menggunakan tongkat ataupun yang lain. Selanjutnya tetap membawa peralatan P3K jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika ada pekerjaan yang ada grafitinya, mohon pekerja nanti dilengkapi dengan flagman, orang yang memperhatikan. Atau bisa juga dengan sinyalman, orang yang memperhatikan alur pekerjaannya, biasanya diwakili oleh leadernya. Selanjutnya mungkin untuk next-nya apa ini? Nah, ini contoh JSA yang sudah diisi. Mulai dari yang pertama ada judul pekerjaannya. Contoh di sini SWS, line modifikasi for high pressure condensate injection. Jadi ada dulu judul pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Jika secara registrasi harus ada juga di atasnya nomor JSA-nya. Ini JSA yang udah keberapa dan udah diregistrasi. Selanjutnya ada date atau tanggal. Jadi harus dicantumkan juga tanggalnya, tanggal pembuatan, serta di sampingnya ada next, ada di permitkah atau JSA baru ataupun perpanjangan. Selanjutnya jika setelah diisi semuanya, harus ditandatangani siapa yang membuat, direview oleh, biasanya di review ini oleh safety officer-nya yang mereview. Jadi yang membuat ini supervisor, safety officer review, langsung pimpinan approve ataupun orang yang berwenang untuk mengetahui kerjaan tersebut. Selanjutnya di dalam JSA ini sudah tercantum juga 10 hazard tool, mulai dari grafiti, gerakan, mekanika, listrik, tekanan, suhu, kimia, biologi, radiasi, bunyi, sudah tercantum juga di sini. Serta ada juga nih facility ataupun equipment, apa yang akan kita gunakan ataupun yang kita pekerjakan, ataupun ada material yang peralatan atau fasilitas yang udah digunakan tapi kita ada renovasi ataupun dirancang lagi. Selanjutnya di sini ada juga nih contohnya, salah satunya itu langkah kerjanya install scaffolding access. Jadi di sini ada bahayanya gerakan kecelakaan kerja karena benda tajam, karena ada beberapa benda ataupun peralatan kerja yang kita pakai itu ada memiliki sisi tajam. Jadi untuk pengendaliannya pakai PPE lengkap, mulai dari sarung tangan, helm, celana panjang, baju penjang lengan. Selanjutnya benda tajam harus diproteksi dengan benar. Misalkan nanti ada besi-besi, nanti ditutup, pokoknya ujungnya dikasih pelindung, jangan biarkan kulit kita mengenai langsung. Selanjutnya gerakan, ada jalan akses licin, terpleset, menyebabkan tergelincir. Karena pada saat kita masang scaffolding itu ada beberapa sepatu yang tidak diperbolehkan untuk kita menaiki scaffolding tersebut. Berbeda antara orang yang menaiki scaffolding bekerjanya dengan orang yang bekerja di halamannya luas. Jadi bahaya untuk gerakannya lebih tinggi pada saat kita nginjak scaffolding karena licin.
Jadi tetap menggunakan PPE sepatu safety, fokus selalu memperhatikan kondisi langkah. Jadi diharapkan pekerja itu selalu fokus. Tapi kalau misalkan nanti dari pekerjaan takutnya nggak fokus, makanya itu kita butuhkan leader di lapangan untuk mengawasi jalannya pekerjaan, mengkomandoi ataupun melakukan tindakan apapun yang bisa untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tetap aman. Selanjutnya ada graffiti, pemasangan di ketinggian di atas 1,5 meter. Jadi untuk dengan pekerjaan tersebut, scaffolder telah dilatih khusus untuk mereka ini emang dilatih untuk bekerja di ketinggian. Jadi yang hanya boleh memasang scaffolding hanya scaffolder yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikasi. Jadi dia naik, dia menyiapkan lifeline untuk bekerjanya di atas. Jadi orang-orang yang mau bekerja ini udah tersedia di mana hook body harness ini mau dipasang, protection terakhir mereka ini body harness tambahan, APD tambahan ini. Selanjutnya ada graffiti juga, partikel melayang akibat benda, akibatnya anggota tubuh kita ataupun mata dapat rusak. Misalkan pada saat kita menaiki tangga scaffolding, itu dijarakkan. Jangan sampai kawan udah naik di atas, kita langsung naik lagi. Takutnya nanti ada beberapa serpihan ataupun material terbawa oleh sepatu nanti mengenai mata kita, sedangkan kita berada di ketinggian, megang tangga, langsung jatuh ke bawah. Jadi itu sampai segitu harus kita perhatikan. Next, Pak Imin. Halo, Pak Imin. Selanjutnya untuk fabrikasi. Misalkan di sini kita ada pekerjaan berkaitan dengan piping atau pipa. Jadi ada pekerjaan menggerinda ataupun motong yang dapat menyebabkan adanya bahaya dari bunyi, suara pemotongan. Jadi kita tetap menggunakan air pump pada saat bekerja. Kimianya ada asap dari hasil pemotongan, jadi memakai masker kitanya. Selanjutnya suhu, percikan api, ataupun membakar menyebabkan adanya rusak fasilitas ataupun luka bakar kepada pekerja. Jadi ada beberapa PPE tambahan itu yang digunakan itu gunakan double protection. Misalkan gunakan face shield, kacamata, serta yang lebih pentingnya jika ada pekerjaan dengan percikan api ataupun berisiko kebakaran, kita harus ada juga fire watcher namanya, orang ataupun yang telah dilatih untuk penggunaan APAR ataupun fasilitas untuk memadamkan api yang ada di lingkungan sana. Jadi harus ada orang yang selalu standby di sana untuk fokus jika terjadinya kebakaran ataupun hal yang lain. Selanjutnya elektrikal. Di sini ada beberapa kabel yang dapat terkelupas dan dapat menyebabkan konsleting ataupun kita tersentrum atau orang di lingkungan tersebut tersentrum. Jadi kalau misalkan kita bekerja ini, pengendaliannya yang pertama itu kita inspeksi semua peralatan apakah sudah layak digunakan, apakah belum. Karena antara pekerjaan electrical outdoor dengan indoor itu berbeda peralatannya. Ada protektif khusus yang dilakukan jika bekerja kita di outdoor. Beda peralatan untuk elektrikalnya. Selanjutnya hentikanlah pekerjaan pada saat hujan. Selanjutnya grounding sudah terpasang dan tertancap ke tanah. Ini untuk mesin. Jadi takutnya ada sambaran petir mengenai mesin, nanti ada grounding ke tanahnya. Kalau misalkan tidak, nanti berisiko juga kita di lingkungan tersebut. Selanjutnya mekanikalnya, pergerakannya. Ada di sini diperhatikan RPM dari batu gerindanya juga diperhatikan. RPM batu gerinda ini harus lebih kecil dari RPM dari mesin gerinda kita. Kalau misalkan sempat RPM batu ini lebih besar daripada kebalik, RPM gerindanya harus lebih besar daripada RPM mesinnya. Jadi nanti berisiko batu gerinda tersebut pecah mengenai mata ataupun bagian tubuh dari pekerjanya. Selanjutnya ada biologi, ada bahaya di sini tawon, binatang berbisa, bisa mengenai ataupun menyengat dari pekerja kita. Selanjutnya gravitasi, ada pipa yang bisa bergelinding ataupun terjatuh menyebabkan luka ataupun patah tulang pada pekerja kita.
Jadi di area yang ada risiko pipanya bergelinding, kita harus menggunakan protectionnya. Harus diganjal pipanya biar nggak bergerak. Selanjutnya suhu, ada percikan api lagi, menyebabkan misalkan pada fasilitas atau luka bakar pada pekerja ya. Jadi inilah manfaat dari JSA. Yang pertama itu JSA terbukti telah menjadi salah satu program pencegahan kecelakaan secara efektif. Selanjutnya, pembuatan JSA bisa dilakukan oleh level pengawas dan melibatkan karyawan. Selanjutnya bisa menjadi bahan training ataupun meeting pada saat karyawan, biar karyawan pun memahami langkah-langkah kerja serta pekerjaan bagaimana yang mereka lakukan secara aman. Selanjutnya menjadi pedoman karyawan saat melakukan pekerjaan dengan benar. Nextnya bisa menjadi acuan pada saat dilakukannya investigasi kecelakaan. Misalkan jika terjadi LTI, jadi kita ini unsur pertama yang kita lakukan itu melakukan investigasi itu melihat dulu secara administratif. Sudah benarkah yang dijalankan? Ada nggak permit ataupun JSA yang telah dilakukan sesuai nggak dengan diaplikasikan dengan di lapangan yang tertulis itu. Jadi dicek juga dengan buktinya itu. Jadi ada beberapa unsur itu kecelakaan dapat terjadi itu ada 2 unsur penting. Yang pertama itu tindakan pekerja yang tidak aman. Tindakan pekerja yang tidak aman ini dari sekian banyak kecelakaan itu mendapatkan nilai poin 88%. Itu yang menyebabkan kecelakaan. Jadi sudah tertuang apapun pekerjaan yang harus dia lakukan di JSA, tapi dia tidak melakukan di lapangan, itulah tindakan yang tidak aman yang dilakukan oleh pekerjanya. Selanjutnya itu ada unsur yang kedua itu lingkungan atau kondisi lingkungan yang tidak aman. Itu mendapatkan poin 20 unsur dari penyebab kecelakaan. Jadi lingkungan ini harus kita perhatikan juga kondisinya. Jadi setiap JSA yang satu ini tidak bisa digunakan dengan segala kondisi lingkungan yang berbeda. Misalkan kita membuat JSA satu untuk pengukuran pekerjaan di sini misalkan. Kita akan melakukan di daerah berbeda. Tidak boleh JSA yang ini kita gunakan di area yang berbeda. Mana tahu ada beberapa bahaya yang tidak tertulis ataupun yang tidak teridentifikasi dengan JSA yang telah kita buat sebelumnya. Jadi harus dilakukan review lagi, inspeksi ke lapangan, koordinasi dengan leader, selanjutnya koordinasi dengan pekerjanya, lakukan pengendalian ataupun beberapa rekomendasi yang harus dilakukan. Serta jika kita sebagai pekerja ataupun leader di lapangan, jika pekerjaan itu tidak sesuai dengan kita bisa melakukan SWA. SWA itu Stop Work Authority. Jadi kita bisa menentukan, ini tidak bisa kita lakukan sekarang karena perlindungan ataupun PPE yang kita gunakan saat bekerja masih kurang. Jadi bisa kita menstopnya. Nanti bilang ke level manajemen bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilakukan karena bahayanya belum dapat terkendali. Jadi itu bisa kita lakukan. Contohnya, satu lagi, misalkan dari diri kita sendiri, kita itu tidak kuat dalam bekerja dari segi fisik, ataupun nanti kita dirasanya ada ragu-ragu, ataupun tidak mampu mengerjakan itu, kita lakukan SSWA, itu Self Work Authority. Jadi kita sendiri pun bisa menstop diri kita untuk bekerja, tapi dengan alasan yang logis. Misalkan kita dalam keadaan demam ataupun sakit, kan lebih berisiko untuk menyebabkan kecelakaan. Kita dulu akan melaporkan ke leadernya bahwa kita tidak mampu untuk bekerja pada saat itu. Ataupun kita tidak ada diberikan pelatihan ataupun sertifikasi dengan pekerjaan di ketinggian. Kita diminta oleh leader kita untuk bekerja di ketinggian. Kita bisa menstopnya bahwa kita nggak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Next, Pak Emil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas banyaknya kesalahan secara teknis tadinya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya diperbolehkan, tapi tetap melalui moderator ataupun izin dari Pak Emilnya. Pada Pak Emil, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmadi Chandra yang sudah memberikan topik job safety analysis. Endingnya menarik sekali ya presentasinya.
walaupun di awal-awal, di start awal tadi kita banyak terkendala teknis. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Ahmadi Chandra sangat luar biasa topiknya, job safety analysis. Nah, job safety analysis ini bisa dipakai di mana aja ya, baik itu dunia kerja, tempat kita kerja masing-masing, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita bisa pakai job safety analysis. Misalnya kita memasak di rumah, tentu kita harus mengidentifikasi bahayanya apa yang ada ketika kita memasak di dapur. Ya, kemudian kalau kita berkendara di mobil, tentu kita harus bisa menganalisis apa sih bahaya yang ada ketika kita berkendara. Baik teman-teman semua, jika ada yang mau berdiskusi, bertanya, silakan langsung di open mic, tidak masalah. Ataupun jika mau di chat, di kolom chat juga boleh ya. Ya, sambil kita menunggu ada pertanyaan dari teman-teman. Ada 32 orang di sini. Mungkin saya mau berdiskusi dulu dengan Pak Adi ini terkait dengan dengan bahaya ya. Tadi kan jadi bahaya itu bisa dimitigasi atau dihilangkan dengan tadi kan ada eliminasi ya. Yang pertama. Kemudian ada substitusi ya, substitusi. Kemudian ada lagi perancangan ya, desain. Ya, Pak. Ya. Kemudian ada lagi kalau nggak bisa dirancang, kemudian secara administrasi gitu ya. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir baru menggunakan APD gitu. Ya. Jadi dalam yang terbaik yang mana Pak Adi? Kalau kita mau misalnya orang bekerja seperti tadi ya, memasang pipa, modifikasi pipa di pipa yang bertekanan tinggi. Nah, cara mengurangi metode yang dipilih yang paling cocok yang mana itu dari 4 metode itu, 4/5 itu? Eliminasi, substitusi, perancangan, engineering, kemudian administrasi, kemudian APD ada 5. Mana yang paling bagus dipakai metode untuk mengurangi risiko itu, Pak Adi? Yang lebih bagus tentunya eliminasi, Pak Emil, menghilangkan. Jadi salah satu kegiatan kita untuk mengeliminasi pada saat kita bekerja itu ada sistemnya namanya LOTO, logout, takeout. Jadi kita itu menghilangkan dulu tekanan yang ada dalam pipanya. Makanya kita mengeluarkan dulu. Misalkan sebelum diloto dibuang dulu energi yang ada di dalam pipanya, air pun ataupun gas yang lain dihilangkan dulu. Baru kita bisa melakukan langsung tindakan ke pipanya karena udah dihilangkan unsur dari energi yang tersimpannya ataupun tekanan yang ada di pipanya. Oke. Dari yang pertama dulu, yang paling atas dulu ya, eliminasi yang paling bagus ya. Dari atas, Pak. Kalau misalkan gini logikanya, misalkan ada paku yang menancap di jalan, apakah tindakan yang harus dilakukan? Bagusnya itu langsung dihilangkan aja pakunya. Oke. Jadi untuk menghilangkan bahayanya kita hilangkan ya, pakunya kita buang dari jalan gitu ya. Kalau pipa yang bertekanan kita mau modifikasi, kita tutup dulu valve-nya, kita loto, kita gembok, hilang tekanannya ya sama temperatur bahayanya ya. Jadi paling atas dulu. Ya, baru yang di bawah substitusi ya. Kemudian selanjutnya kalau nggak bisa dengan ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu nih. Silakan open mic ya, open mic. Pak Wahyu apa nih? Pak Wahyu silakan open mic. Pak Wahyu dari mana? Silakan open mic. Bisa open mic nggak Indira sertanya? Halo.
Bisa open mic Halo? peserta. Halo. Ya bisa, Pak Wahyunya open mic, Kak. Ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, kalau nggak bisa open mic, pertanyaannya gini Pak Adi dari Pak Wahyu. Pak Wahyu apa nih? Yang lebih penting diidentifikasi dalam JSA unsafe action atau unsafe condition. Mohon bertanya, gitu Pak. Yang lebih penting yang mana? Identifikasi unsafe action atau unsafe condition, gitu. Mohon dijawab Pak Adi. Mohon izin Pak Emil dijawab. Mungkin Ya, kalau silakan. misalkan kita menentukan mana yang lebih penting, keduanya itu wajib dan penting. Tapi intinya saat kita melakukan itu, walaupun kondisi lingkungan udah diidentifikasi, seluruhnya udah tercantum dalam JSA, tapi emang tindakan orang yang tidak melakukan sesuai dengan JSA percuma. Jadi makanya dua unsur tersebut harus sejalan. Jadi emang nggak bisa kita pilih salah satu, memang harus berkesinambungan antara dua unsur tersebut. Walaupun nanti di JSA sudah lengkap, lingkungannya sudah tercapai, apa-apa yang harus di lingkungannya dilakukan, tindakan-tindakan pengendaliannya, tapi memang dari orangnya ataupun tindakan orang yang tidak sesuai dengan JSA yang kita buat percuma. Jadi intinya tetap nggak bisa dipilih salah satunya yang mana harus ke depannya, karena unsur ini memang harus sejalan. Oke. Jadi tidak bisa dipisahkan ya, ada kawin deh ya. Jadi harus sama-sama jalan bareng ya. Unsafe action dan unsafe condition ya. Ya. Untuk mengidentifikasi bahaya ya. Jadi memang yang paling banyak terjadi kecelakaan ini kalau nggak salah ini dari unsafe action ya gitu Pak Adi ya. Iya, memang 88% unsafe condition. 88% exit action tindakannya. Lalu lingkungannya itu hanya 20%, 2% lagi itu nasib. Jadi kalau misalkan dua unsur ini udah kita kerjakan, kalau memang terjadi lagi kecelakaan berarti itu nasib. 2% cuman unsur dari nasibnya. Tadi ya cuma 2% ya nasib ya. Saya masih beruntung lah cuma tangan yang potong ya. Saya masih beruntung lah cuma tangan yang putus gitu ya. Jadi janganlah Emil. Jangan lah ya. Jadi sama pentingnya ya, kondisi juga sangat penting, action orang juga sangat penting ya kan. Nah untuk JSA ini sendiri ketika ketika kita kerja, JSA harus pekerjaannya harus mengerti nih ya kan. Harus kita bacakan, harus kita pada saat toolbox kita harus sosialisasikan pekerjaannya, kemudian kita sosialisasikan hazard bahayanya apa, kemudian supaya pekerjaannya mengerti gitu ya. Kita orang konstruksi kita harus menjelaskan apa bahaya dalam suatu pekerjaan. Jadi supaya tidak terjadi unsafe action atau kalau mungkin ada unsafe condition bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi kalau mereka sudah ngerti tentu unsafe action ini bisa dikurangi gitu ya Pak Adi. Iya, Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Aji Priwardoyo. Silakan open mic Pak Aji Priwardoyo. Halo, Pak Aji Priwardoyo. Nah, belum ini, mungkin tidak bisa open mic Pak Aji Priwardoyo. Nah, pertanyaannya gini Pak Adi, kenapa APD ada di paling bawah, sedangkan praktek di lapangan APD justru yang paling ditekankan, paling utama gitu Pak Adi? Baiklah, izin dijawab ya Pak Emil ya. Jadi mengapa APD itu di dalam hierarkinya paling bawah? Karena dikaji itu yang pertama itu bagaimana cara menghilangkan, menggantinya, merancang, administrasi. Kalau memang tidak bisa lagi, makanya APD. APD itu pada umumnya karyawan pun pekerja selalu berargumen bahwa APD itu tidak nyaman.
tidak nyaman digunakan. Karena itu kita dilahirkan bukan langsung lahir menggunakan APD, makanya tidak nyaman. Jadi umumnya adapun tambahan di diri kita yang ada sisi beratnya ataupun hal yang lainnya itu tidak membuat nyaman. Jika semua mitigasi yang telah dilakukan di atas ini tidak tercapai, makanya diwajibkan menggunakan APD. Jika kita di perusahaannya menuntut kita selalu memakai APD, itu tujuannya ataupun maksudnya karena manajemen tersebut belum bisa memastikan pengendalian hierarki ini udah terlaksana dari awal. Misalkan udah hilang bahaya di lingkungan tersebut, makanya karyawan boleh tidak pakai APD. Ataupun bahaya yang telah digantikan. Misalkan ada beberapa area kita itu memang wajib pakai APD karena di situ memang bahaya nggak bisa dihilangkan lagi. Jadi wajib menggunakan APD karena beberapa manajemen pun tidak pede dengan mengatakan di sini tidak ada bahaya. Jadi pun makanya disiapkan seluruhnya diwajibkan dengan menggunakan APD untuk mengcover. Takutnya ada nanti tindakan karyawan kita yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalkan dia berada di green area, di area yang dirasa tidak ada pekerjaan ataupun bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tapi dia kemudian dia berjalan ke area yang ada risiko tanpa dia ketahui. Jadi itu yang ditakutkan oleh perusahaan, makanya perusahaan menekankan kita wajib menggunakan APD di area konstruksi. Baru masuk gerbang ataupun ke dalamnya ataupun mau keluar, sebelum keluar wajib menggunakan APD karena meminimalisir kejadian tersebut. Ya, oke. Terus sangat gamblang sekali jawabannya ya dari Pak Adi terkait dengan APD. Jadi APD itu ya untuk karena pengusaha nggak yakin bahwasanya tidak bisa memastikan semua hazard sudah hilang di area kerja gitu ya. Namun APD ini adalah sebuah upaya untuk mitigasi bahaya yang paling terakhir gitu, yang tidak bisa dieliminasi gitu kan, yang tidak bisa disubstitusi, yang tidak bisa di-engineeringkan, di perancangannya tidak bisa, kemudian tidak bisa secara administrasi gitu ya. Misalnya orang kita kerja di workshop gitu kan, di workshop orang menggerinda. Kemudian di gerinda itu pasti ada percikan logam gram itu ya kan. Ya gimana kita engineeringnya? Gimana kita substitusi? Eliminasi tidak bisa, masa kita suruh orang motong besi pakai pisau ya kan? Tidak mungkin ya, pakai gerinda. Nah gerinda itu yang menimbulkan gram yang terbang kemana-mana. Maka kita harus pakai APD, pakai Google ya, kacamata safety gitu. Itu sangat wajib ya. Nanti kalau gramnya masuk ke mata, matanya hilang satu, udah nggak bisa melihat, yang ini ya gimana? Kita yang rugi, pekerja yang rugi ya. Ya sangat ini ya, sangat ya memang tidak terlalu memang pakai kacamata safety itu tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Orang pakai kacamata safety. Di masa COVID ini Pak Emil kan ada yang berembun juga kan, kalau pakai masker sambil kerja kan ada berembun juga kan ke kacamata kan. Kalau dibuka juga kacamata kan bahaya kan. Ya. Tidak nyaman ya kan, berembun. Ya kita harus cari cara ngatasinya bagaimana, pakai ya adalah metode, ada cairan yang anti fogging kan. Ada cairan disemprotkan ke kacamata anti apa namanya? Anti fogging. Ya, zaman sekarang kan juga ada itu tambahan APD satu lagi, masker ya kan, untuk mencegah penularan bahaya biologi tadi ya kan. Dulu orang nggak nyaman dengan pakai masker ya, tapi karena kita untuk memitigasi, mengurangi resiko kita terpapar dengan bahaya virus biologi ya kita harus memakai APD, masker kemana-mana gitu supaya kita nggak terkontaminasi dengan virus itu. Ya itu secara engineering bagaimana ya, substitusi nggak bisa kita substitusi, mungkin ya pakai vaksin mungkin ya, vaksin, tapi itu nggak bisa 100% juga ya kan. Ya itu yang contoh yang sekarang yang kita bisa lihat sama-sama lah ya.
Ya, secara substitusi bisa nggak virusnya kita substitusi dengan virus yang lebih aman gitu? Nggak bisa. Kemudian pakai apa di eliminasi tidak bisa, kita menjaga jarak, apa kita mengisolasi diri 24 jam terus menerus ya tidak bisa juga ya terus menerus, kita manusia jadi butuh keluar berinteraksi dengan orang lain untuk bisa hidup gitu ya. Mungkin ini Pak Emil, kalau untuk pengendaliannya ataupun pencegahan kita terhadap COVID ini, kalau dari segi eliminasinya kita mengurangi apapun dirasa yang tidak perlu keluar, kita emang nggak butuh keluar, yang nggak usah keluar. Itu cara menghilangkannya. Ya, kalau substitusinya kita mengganti, biasanya kita berjabat tangan, diganti dengan beradu tinju ataupun yang apalah yang bisa mengurangi kontak langsung. Selanjutnya rancangan atau rekayasa engineeringnya kayak menggunakan desinfektan untuk ke tangan. Kalau administrasinya kita harus menggali informasi terkait dengan perkembangan COVID. Ya. APD-nya baru masker, Pak Emil. Ya, APD ya. Ya itu. Ya, kita berbagai macam inilah upaya ya. Ya untuk ya unsafe actionnya apa? Ketika orang ngomong kita buka masker, nggak pakai masker tuh unsafe action, ya kan? Ya, terus kita kemana-mana jabat tangan, kita nggak tahu, pergi ke rumah sakit tidak ikutin protokol kesehatan, ada teman lagi sakit kita maksudnya kita nggak jaga diri gitu ya itu unsafe action. Ya unsafe conditionnya ya kondisinya seperti itu gitu ya, virus di mana-mana. Ya itu sebagian dari safety analysis ya, safety. Ini bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya 10 hazard tool ya, itu kita harus memorize dalam pikiran kita. Gitu ya Pak Adi ya. 10 hazard tool itu harus kita hafal gitu ya. Jadi kita di mana aja, baik di lingkungan kerja, kita harus mengidentifikasi hazard yang terjadi, dan juga di kehidupan kita di luar sana, di luar kerja, kita juga harus bisa mengidentifikasi apa sih risiko yang bisa membahayakan dirinya dan keluarga gitu ya. Iya, Pak Emil. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Emil. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Muhammad Abu Thoyib. Kalau bisa open mic aja Pak Muhammad Abu Thoyib. Halo Pak Muhammad. Pak. Ini ada Pak Muharpi raise hand nih. Saya silakan open mic ini. Bu Indira bisa ya silakan Pak Muharpi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Muharpi? Ya, selamat berjumpa lagi Pak Emil. Salam kenal juga dengan Pak Ahmadi Chandra ya. Salam kenal Pak. Nah, perkenalkan Pak, saya Muharpi ini ya, alumni dari Teknik Mesin Unan juga tahun 97 ya. Saya sekarang ini bergelut di bidang inilah, pabrik kelapa sawit gitu ya. Mungkin tidak ya sehebat di mining atau yang lainnya lah, tapi tetap juga ada JSA yang tetap harus kita perhatikan. Kita di bagian palm oil mill ya bahasanya gitu ya. Baik, di sini mungkin ya pertama mungkin saya mau respon dulu lah ya. JSA ini cukup bagus juga lah untuk merefresh kembali lah untuk pengetahuan safety ini. Apalagi kayak saya itu bekerja di perusahaan asing gitu ya. PMA ya di Minamas Plantation. Mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka sangat sangat patuh sekali lah ya dengan undang-undang tenaga kerja ini, terutama soal safety lah gitu. Dan itu memang risikonya kalau nggak kita taati ya warningnya cukup keras lah gitu, karena mereka takut ya kalau mereka invest, mereka cabut izinnya, mereka nggak bisa lagi kerja di Indonesia.
Mungkin di sini ada beberapa hal, mungkin saya mau minta refresh lagi lah ya sama Pak Ahmadi ini. Karena udah lama kali nih Pak, saya udah nggak lama bergelut lah di bidang safety ini. Karena dulu saya pernah pegang juga sih, ada dapat juga AK3 umumnya gitu, tapi udah mati Pak waktu saya di Sinarmas. Jadi ada mungkin yang saya mau refresh lah, mana tahu nanti ini bisa juga saya sampaikan ke anggota gitu kan. Istilah-istilah lah ya dalam masalah safety ini. Karena ada konsep yang pertama saya ingat tuh istilah bahasanya we start from near miss gitu ya. Jadi mungkin nanti coba jelaskan tingkatan-tingkatan hazardnya gitu ya. Mungkin dari near miss, kemudian di atas near miss kalau nggak salah ada insiden gitu ya. Kemudian nanti ada lagi baru accident atau apa lagi lah, saya pun udah nggak ingat lagi. Mungkin bisa Pak Adi bisa kasih pencerahan lagi nih mungkin dari konsep-konsep itu. Sehingga kita semua bisa lebih paham lah. Terima kasih, itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Emil? Ya, langsung aja Pak Adi. Sebelumnya terima kasih Pak jawab pertanyaannya. Mungkin yang mana yang lebih bagus antara JSA dengan HIRAK, Hazard Identifikasi Risiko Analisis Kontrol. Jadi kalau misalkan di HIRAK itu lebih rinci. Lebih rincinya itu ditambahkan beberapa kolom yang di dalam kolom itu dicantumkan berapa nilainya. Misalkan kita ada tuh di data HIRAK-nya di bagian bawahnya, nanti kita buat risiko kecelakaan ini sering terjadi, jarang terjadi, ataupun tidak terjadi. Jadi itu dapat juga nanti misalkan lebih detailnya dengan kecelakaan kerjanya. Lebih ingat misalkan kita menggunakan melakukan pengangkatan misalkan di JSA-nya. Di hazard-nya ada lifting itu pengangkatan itu gravity. Dari gravity itu nanti ada di HIRAK-nya kita tambahkan itu poinnya sering terjadi. Karena ada beberapa kecelakaan itu umumnya terjadi karena lifting ini kurang di cover. Selanjutnya ada kolom selanjutnya ditambahkan itu dampaknya atau risiko yang muncul dapat menyebabkan fatality, FTI, ataupun yang lainnya bisa kita tambahkan di kolom selanjutnya. Kalau misalkan dijelaskan sekarang mungkin kurang jelas, mungkin harus ada section khusus untuk menjelaskan tentang HIRAK ini, karena HIRAK ini lebih rinci, lebih menjamin daripada JSA, karena lebih rinci itu kita langsung mengetahui bagaimana pengendaliannya. Misalkan bahaya tersebut gravity atas kejatuhan benda yang diangkat itu lebih sering terjadi. Jadi kita harus double protection untuk melakukan pengendaliannya. Berarti ada 2 rekomendasi atau 2 pengendalian dilakukan di kolomnya. Misalkan menggunakan yang pertama itu harus ada rigger atau sinyalmen saat bekerja. Itu pengendalian pertamanya. Kalau misalkan dia sering terjadi, itu harus 2 kali pengendaliannya. 1 itu ditambah lagi di kolom selanjutnya. Harus apa? Misalkan riggernya atau sinyalmennya harus berkompetensi. Jadi nantinya itu bisa mengurangi dari angka yang kolom selanjutnya telah kita tambahkan itu. Besarnya risiko sering terjadi ataupun jarang terjadi. Langsung di kolom selanjutnya nanti kita tambahkan. Itu besar risikonya yang tadi. Bisa menyebabkan kematian ataupun itu. Jadi dari formatnya tadi, form untuk JSA-nya dirubah. Jadi lebih banyak kolomnya untuk pengendaliannya. Serta informasi terhadap dampak dari kecelakaannya. Itu Pak Emil? Ya, oke. Tadi ada pertanyaan yang dari tadi Pak Muharfi kan terkait dengan refresh mengenai istilah-istilah di tentang hazard ini kan safety. Tapi itu sudah mengcover pertanyaan dari Pak Muhammad Abu Thoyib ya. Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Ya, tadi pertanyaan atau apa dari Pak Muhafi kan tadi tentang istilah-istilah dalam hazard identification. Pak Muhafi.
Lagi feedback dari Pak Muharfi, kurang apa? Udah menjawab belum? Bisa dikasih contoh nggak ya kalau apa antara perbedaan antara itulah Nirme contohnya apa gitu kan. Oh, Ya, Nermis. Ada insiden contohnya apa dan insiden apa gitu. ya. Ya biar lebih fresh aja nih kita semua lagi nih udah tua-tua masalahnya. Maaf, Pak. Belum tua Pak Muharfi, masih 30. Jadi, Oh, jadi masih tua. untuk istilah tersebut, nermis sama insiden, itu kan nermis itu hampir terjadi. Misalkan ada pengangkatan kita, pas saat pengangkatan udah di atas barangnya, ternyata baru kelihatan ada webbingnya yang udah hampir putus. Itu termasuk ke nermis karena bisa menyebabkan insiden. Jadi misalkan nanti kalau misalkan alhamdulillah webbingnya nggak putus, berarti nermis. Kalau misalkan udah putus, insiden langsung. Baik dari segi orang yang terkena ataupun material yang kita angkat itu rusak. Ya. Kalau webbingnya udah apa? Udah rusak gitu dipakai, itu bagian dari unsafe action atau unsafe condition. Itu tindakan Pak Emil. Itu lebih ke tindakan. Kenapa lebih ke tindakan? Karena orang yang mengawasi atau yang memastikan peralatannya bekerja itu sudah layak atau tidak layaknya, dia tidak melakukan pengecekan ulang. Ya. Ya, itu memang sering terjadi ya, unsafe action ini ya. Ada lagi Pak Muharfi? Udah Muharfi? Ya, so far so good. Makasih ya. Salam kesehatan Pak Muharfi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke. Ini makin malam kayaknya makin panas sih kayak Pak Adi. Tadi kita di awal-awal agak macet gitu ya. Tapi kalau ini dari Pak Riko nih, kalau bisa open mic aja Pak Riko. Pak Riko. Pak Riko, itu udah saya baca aja Pak Riko. Pak Ahmadi, izin bertanya, kecelakaan kerja sering terjadi pada saat jam kritikal. Misal seperti mendekati hari raya, contoh ya. Nah, gimana ngontrol kasus-kasus seperti ini Pak Adi? Pertanyaan dari Pak Riko. Dari jam ya Pak Emil ya. Untuk sekarang yang sering kita pahami ataupun yang kita alami, jam-jam khusus itu umumnya terjadi kepada driver. Jadi jam-jam untuk berisiko driver itu mengendara itu jam 2. Jam 2 siang itu puncaknya. Puncak kelelahannya jam 2 siang sampai nantinya kalau misalkan malam itu jam 2 malam. Itu satu jam itu berisiko. Jadinya makanya sebelum kita berkendara itu kita harus memastikan dulu. Yang pertama itu kondisi tubuh kita. Kita ini ada namanya yang 2 jam tadi itu Pak Emil, antara jam 2 malam, antara jam 2 siang itu namanya micro sleep. Iya. Jadi tidur kecil. Jadi ada tidur kecil di sana. Makanya itu umumnya yang terjadi. Tapi kalau misalkan pekerja, umumnya kita kan hanya dibolehkan bekerja itu kalau nggak salah itu untuk jam lemburnya itu paling lama itu 5 jam. Lebih dari itu sudah berisiko kelelahan. Iya. Jadi lewat dari 5 jam lembur itu sudah kita melakukan bahaya kepada diri kita sendiri. Jadi makanya pekerjaan itu ada yang di stop karena jamnya itu udah jam melelahkan. Misalkan jam 2 ini. Jadi kita misalkan ada lembur nih, ngecor ataupun hal lain yang menyebabkan jam itu. Kalau bisa di stop dulu tengah malam. Jadi kita berikan dulu istirahat kepada pekerja kita. Karena pekerja yang udah bekerja dari pagi sampai malam, dia itu harus kita bagi antara 2 shift. Yang masuk pagi dengan yang masuk siang. Jadi nggak boleh orang yang satu bekerja sampai 24 jam. Itu dilarang. Tapi umumnya terjadi itu kecelakaan itu, umumnya itu pada driver. Karena dia beberapa itu ada jam keberangkatan. Misalkan ada jam dia jalan itu emang jam 2 karena harus urgent. Jadi itu paling kita harus
perhatikan juga. Makanya kalau misalkan driver ada yang jalannya jam 2 malam, dia nggak boleh sendirian, harus ada yang mendampingi. Jadi ada nanti yang mengingatkan. Contohnya dari beberapa itu yang hampir berisiko microslip, itu kita yang pertama itu menguap, mata kita berkunang-kunang, itu udah kalau bisa istirahat langsung, karena itu kita udah masuk fase kelelahan tubuh kita. Oke. Mana Pak Riko? Halo Pak Emil. Ya, Pak Riko. Ya. Gimana? Ya, oke. Pak Emil, terima kasih Pak. Ininya sama mencerahkan. Ya, karena jam-jam seperti itu kan sering terjadi kecelakaan Pak ya. Saya sering alami, lagi mendekati hari Lebaran itu kemungkinan udah hilang fokus Pak. Udah hilang fokus karena Lebaran. Ya, sering terjadi itu Pak ya. Kemungkinan dari teman-teman safety juga ini istilahnya itu sudah tidak begitu mengawasi, pekerja juga sering pikirannya sudah di rumah, tapi sering dikejar deadline juga kan dari proyek, sering terjadi kecelakaan di waktu-waktu itu. Intinya gini Pak. Jadi progres itu memang nomor satu. Progres nomor satu. Tapi safety jangan di nomor 2 kan. Progres nomor satu, tapi safety jangan di nomor 2 kan. Iya, menyangkut masalah nyawa Pak itu. Apalagi pekerjaan yang berat kan, yang berisiko besar. Iya, benar sekali Pak Riko. Banyak kejadian yang seperti itu. Kita tidak usah sebut brand ya, merek ya. Iya. Jadi kita jangan sebut merek lah. Nanti ada yang ini. Tapi memang harus balance ya antara pekerjaan progres dengan safety ya. Safety harus nomor 1 ya. Jadi walaupun progres, tapi kita harus mengutamakan safety. Kalau memang udah aman, pasti aman dari menghilangkan bahaya itu. Bahayanya itu harus dari ada 5 tadi ya. 5 cara untuk menghilangkan bahaya. Yaitu baik itu injury time tidak injury time itu harus dipenuhi gitu kan, prosedur ya kan. Ya kalau orang kelelahan masuk bahayanya bahaya berarti itu kondisi tidak aman berarti kan. Nah ya kondisi tidak aman ya kita tidak aman. Lelah, orang pikirannya sudah nggak fokus berarti itu kondisi tidak aman lagi kan. Jadi harus kurangi dihilangkan gitu ya. Iya betul Pak. Seharusnya yang Lebaran yang nggak di rumah yang lebih nggak fokus ya Pak Emil ya. Lebaran yang nggak di rumah. Ya. Ya sudah 3 bulan yang belum pulang Pak ya. Iya. Itu udah tindakan tidak aman gitu. Ya itu kira-kira ya. Oke. Pak Riko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riko. Ya. Salam buat keluarga ya. Ya, salam Pak, teman-teman. Oke, ini dari Pak Ramzan. Pak Ramzan, bisa open mic, silakan. Kalau tidak ada, ya saya bacakan aja, udah malam ya. Pak Ahmad, kapan JSA dibutuhkan? Apakah setiap semua pekerjaan atau bagaimana? Atau kerangka JSA-nya saja, Pak? Kapan JSA diperlukan? Ya. Oh, jadi gini, kapan JSA dibutuhkan? Otomatis intinya sebelum kita bekerja. Jadi dibutuhkannya jika kita bekerja yang pekerjaannya baru kita lakukan. Kita harus menganalisanya dulu. Selanjutnya, pekerjaan yang tidak yang udah rutinitas, yang bukan rutinitas kita. Misalkan buang sampah, kita kalau misalkan di perusahaan nggak usah lah dibuat JSA-nya. Nah, cuman misalkan buang sampahnya nggak di tempat biasa, misalkan buang sampahnya menggunakan backloader misalkan, itu harus dibuatkan JSA-nya. Ya. Jadi kapan dibutuhkan, serta misalkan kayak tadi kita bekerja dengan menggunakan manual, misalkan manual digging, menggali manual. Ternyata di pertengahan pekerjaan diganti karena progresnya lambat, diganti menggunakan alat.
Jadi sebelum alat itu bekerja harus dibuat dulu JSA barunya. Dirubah dulu kita menggunakan backloader ataupun alat yang lainnya. Udah di refresh dulu, udah diokekan, udah di-approve oleh orang yang memiliki kebijakan, dah baru diboleh dibekerjakan. Ya, oke. Kalau kerangkanya apa aja ya Pak ya? Oh, kerangkanya ya Pak? Ya kerangka JSA itu loh Pak. Kerangka JSA itu Pak kan umumnya di formnya itu kan yang pertama itu harus ada judul pekerjaan kita apa yang mau kita kerjakan. Selanjutnya tanggalnya, tanggal berapa Bapak mau bekerja. Selanjutnya tim yang menyusun itu siapa yang membuat, siapa yang review, siapa yang approve harus ada dulu. Terus selanjutnya baru masuk ke tahap selanjutnya itu kita tuh menyusun apa kegiatan ataupun rincian langkah-langkah kerja yang mau Bapak lakukan. Mulai dari identifikasi pekerjaan yang di sana ataupun persiapan peralatan, tool, material segala macam itu harus dibuat dulu. Lalu pekerjaannya apa? Baru yang terakhir itu sampai ke housekeeping, membersihkan area setelah kita bekerja. Itu harus dicantumkan di langkah-langkah kerjanya. Selanjutnya di kolom keduanya itu di setiap satu misalkan langkah kerjanya mobilisasi untuk tool dan material, potensial hazardnya di sampingnya langsung menyertai apa bahaya yang akan muncul setelah Bapak identifikasi. Misalkan Bapak mau melangsir materialnya di daerah yang curam, jadi ada berisiko graffiti kita terjatuh dari itu kan, longsoran atau gimana kan. Jadi harus ada dulu hazardnya dan pengendalian di sebelahnya. Jadi ada 3 kolom. Ada uraian pekerjaan, bahaya yang terkait atau yang muncul, lalu langkah rekomendasi ataupun pengendalian. Langsung disertai, Pak. Kalau udah selesai, baru Bapak diskusikan dengan yang lain ataupun dengan tim kerjanya apakah sudah cocok atau ada yang kurang. Direview lagi oleh C-nya atau HSE-nya, baru di-approve oleh pimpinan Bapak bahwa mengetahui pimpinan Bapak untuk bekerja di sana dengan rangkaian kegiatannya ini, bahayanya ini, dan tindakan pengendaliannya udah dilakukan. Baru di-approve. Itu loh Pak rangkaiannya sama rangka dari JSA. Berarti kalau kerjanya yang kecil-kecil nggak perlu ya Pak ya? Tergantung kecilnya Pak. Kadang ada beberapa pekerjaan kecil ini risikonya tinggi. Oh gitu dong. Ya. Ya, Pak Ramzan, dari mana Pak Ramzan? Ya, tergantung. Ya, halo Pak. Ya, dia dari Pak. Ya. Halo. Ya, dari mana Pak Ramzan? Saya dari Padang, Pak. Dari Padang. Oh, Pak Ramzan, ini ada tambahan lagi Pak Ramzan. Jadi misalkan kita di workshop. Di workshop itu kan kerjaan kita kan rutinan tuh. Ada pengelasan, ada grinding, ataupun yang lain kan. Kan ada rutinan tuh. Jadi kalau misalkan rutinan itu nggak perlu dibuat JSA, cukup identifikasi secara detail 1 kali aja sebelum kita mulai pekerjaan itu. 1 kali misalkan Bapak bekerja di sana di workshopnya 1 bulan. Jadi awal bulan aja dibuatkan kayak JSA, lalu dicantumkan rambu-rambu bahaya yang ada di workshopnya. Misalkan ada percikan api, cukup ditempelkan aja apa rambunya. Pokoknya lengkap dengan rambu-rambu dah, tanpa menggunakan jasa setiap harinya bekerja. Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Oke, ini pertanyaannya ada terus nih Pak Adi, ini kita udah lewat dari jam 9. Gak apa-apa, Bemil. Aduh, kita tadi di awal agaknya tersendat habis waktu setengah jam lah ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahyu Baroto. Bisa open mic aja biar kita nyantai dikit. Ya, 1, 2, 3. Nggak nyahut. Saya baca aja. Pak, ada data atau ilmu yang membahas berapa kali near miss yang akan menimbulkan accident? Atau apakah itu bersifat random, Pak? Nah, gitu pertanyaannya Pak Wahyu. Kalau misalkan langsung jawab Pak Emil ya. Ya, Kalau silakan. misalkan data sih nggak ada Pak terkait dengan berapa nermis baru kecelakaan. Tapi intinya kalau misalkan udah kita ketahui nermis, jangan sampai terjadi lagi. Jadi kita udah mengetahui 1 kali nermis nih. Apakah kita tunggu dulu sampai 3 kali nermis baru kita lakukan pengendalian ataupun yang lain?
Jadi kalau misalkan Bapak sudah mengetahui satu kali nermis, langsung lakukan pengendalian. Jangan sampai terjadi hal yang sama di tempat yang sama. Itu aja Pak Oke. intinya kalau nermis. Ya. Jangan tunggu dulu 10 kali nirmis ya, nunggu kecelakaan dulu baru ya. Kalau ada nirmis ya langsung jangan terjadi lagi, nggak boleh lagi terjadi ya. Yuk. Itu Pak Wahyu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Johnson. Silakan Pak Johnson Situmorang dari Historik Merapi nih kalau nggak salah nih. Di open mic aja. Oke, selamat malam Pak. Malam Pak Emil. Johnson. Ya, Pak Ahmadi. Malam Pak. Ya Pak, saya dari alumni Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin. Kemarin bekerja di PT FH Boiler Pak, Energi, di bagian konstruksi junior engineering. Yang mau saya tanyakan Pak, ini kan terkadang kalau kita kita kan supervisor kan Pak, kita memberitahukan, harus pakai air plug itu harus berapa desibel Pak? Ada aturannya nggak? Harus kebisingannya berapa atau di tempat seperti apa Pak? Atau waktu menggerindra itu harus pakai air plug atau hanya pada saat di mesin atau di daerah turbin gitu Pak? Atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, langsung Pak Adi. Langsung jawab Pak Emil. Jadi gini Pak. Jadi ada alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan, namanya sound level meter. Jadi sound level meter ini mengukur berapa tingkat kebisingan di area kita. Jadi kalau bisanya Bapak sebagai supervisor ada juga peralatan tersebut, dan untuk aturannya jika terdeteksi 85 desibel, kita boleh bekerja di area tersebut atau melakukan kegiatan tersebut hanya dilakukan 8 jam, jangan sampai lebih. Kalau misalkan kita memang butuh lebih, makanya kita harus menggunakan air plug lebih bagus. Kalau lebih bagusnya air muff lebih bagus. Kalau misalkan ada yang gerinda itu pakai air plug. Selanjutnya, jika nantinya Bapak ragu dengan apakah ini wajib pakai air plug atau enggak, bagusnya Bapak akan mengetahui tuh, misalkan orang ini gerinda, suaranya kan terdengar tuh. Kalau misalnya suaranya itu udah didengar itu kurang nyaring ataupun bisa nggak nyaman lah, bikin orang yang nggak nyaman, itu wajibkan langsung Pak pakai air plug. Jadi takutnya walaupun desibelnya nggak sampai 85 desibel, tapi orangnya melakukan pekerjaan gerinda itu setiap hari. Jangka dalam 1 bulan dia bisa berisiko untuk kehilangan pendengaran. Walaupun desibelnya masih rendah, nggak menggunakan air plug, tapi dia mengerjakannya full dalam 1 bulan misalkan, itu berisiko sekali untuk telinganya. Jadi kalau misalkan dia bekerja dengan kebisingan yang dirasa Bapak masih ragu apakah bising atau tidak, tapi telinga yang Bapak rasakan sudah mengganggu telinga ataupun tidak nyaring, bagusnya gunakan air plug. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Pak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Adi ya soal desibel bunyi ya, bahaya bunyi ini. Bahaya bunyi ya. Memang tergantung paparannya berapa lama ya. Ya. Paparannya berapa lama. Jangan kita kadang merasa ini suaranya masih oke lah, bisa saya dengar apa namanya. Namun yang namanya suara itu merusak telinga itu sarafnya ya, saraf dari pendengaran kita yang diganggu gitu ya. Tidak bisa diobati. Ya, jadi kebanyakan orang konstruksi, itu telinganya udah berkurang sarafnya karena iya, betul. Karena kurang aware dengan bahaya kebisingan ini. Ya, udah jelas suara gerinda itu bising ya di atas berapa desibelnya. Namun karena merasa lebih ini ya nggak bisa lagi, itu udah itu. Kalau telinganya ketusuk mungkin masih bisa diobatin ya, dioperasi. Tapi kalau telinga sarafnya yang sudah berkurang,
itu udah nggak bisa lagi di recovery, udah nggak bisa, gitu ya. Jadi mendingan kita mencegah daripada mengobati ya, gitu ya. Siap Pak Emil. Makasih Pak Ahmadi, Pak Emil. Terima kasih Pak. Karena Oke. terjadi di lapangan Pak seperti itu. Iya, sering. Dibuatkan aturannya aja Pak. Ya siap Pak, siap. Oke, saya kira sudah habis pertanyaan malam ini Pak Adi. Ya, udah jam 21.20 kita nggak terasa nih, dari jam 7:30 ke 2 jam ya. Hampir 2 jam kita berbicara mengenai job safety analysis dan turunannya, produk turunannya ya. Produk turunan job safety analysis. Ya, terima kasih sekali Pak Adi yang sudah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mempersiapkan sharing bersama kita malam ini mengenai job safety analysis. Jangan jangan bosan ya sharing dengan Ethos Energy. Nanti kita sharing-sharing aja mengenai apapun boleh. Ya, itu untuk merefresh pengetahuan kita. Ya, saya sih targetnya teman-teman yang engineer ya, teman yang fresh graduate, ya itu banyak yang join. Tapi juga kalau misalnya kayak udah Muharti tadi mau share mau refresh lagi, kita welcome, sangat welcome. Apalagi kalau mau menambahkan pengalaman itu kan. Nah, ini wadahnya kita adain di sini. Ya, terima kasih sekali. Saya mewakili dari Ethos Energy. Makasih Pak Adi atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Emil ya, karena kesalahan teknis tadi. Kayaknya nih laptopnya memang harus diganti nih Pak Emil. Nanti bilang sama bos ya. Dia megang data banyak Pak Emil. Ya. Oke lah, tidak masalah, nanti ini lesson learn buat kita Pak Adi. Nanti next time kalau kita sharing lagi, metodenya seperti ini aja, pakai HP, kemudian slide-nya bisa. Bisa lah Pak Emil. Belum ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir, Pak Adi terutama sudah sering bersama kita. Mari kita support Ethos Energy supaya bisa selalu konsisten untuk menghadirkan acara-acara seperti ini untuk selanjutnya ya, dan sharing sama teman-temannya. Amin. Di sharing ya, sharing. Nah, jadi kita bisa selalu berkembang gitu ya. Apalagi ada penutup Pak Adi? Mungkin untuk penutup ya Pak Emil ya. Mungkin untuk pesan untuk Bapak semua, mungkin dari pengalaman juga, mohon dibantu juga Pak, jangan sampai safety aja yang selalu mengedepankan terkait safety. Jadi saya pun butuh dukungan dari leader ataupun pekerjanya. Jadi kalaupun misalkan Bapak memang diberi tanggung jawab sebagai supervisor ataupun leadernya, mohon dibantu ya Pak untuk safety-nya di sana. Selalu didukung apapun kegiatannya. Kalau misalkan memang ada tindakan yang kurang mohon dievaluasi. Selanjutnya mohon selalu kedepankan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kita dimanapun kita bekerja. Unsur tersebut jangan sampai kita jadikan nomor 2. Itu pesan dari kami Pak. Oke. Terima kasih Pak Emo. Oke, sama-sama Pak Adi. Oke, sampai ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita tutup acara kita malam ini.